Boleh menggunakan, memakai, mengatasnamakan PP IPAT. Nah, sampai keputusan ingkrah. Nah, artinya nggak boleh itu loh. Nah, saya khawatir kalau ini bertahan terus ya, umpamanya sampai ada banding dan seterusnya, penggugat bisa juga melaporkan ya, bahwa si tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Iya, nah kita jangan sampai itu terjadi. Nah makanya cobalah ya, itu semua saya kira bisa diselesaikan sesegera mungkin, secepat mungkin. Ya, ya kalau saya sih nggak ada urusan ya, siapapun yang mau terpilih saya akan dukung. Termasuk juga siapapun yang minta tolong, yang mau bertemu saya akan terima. Jadi saya nggak ada pilih kasih. Tapi kalau yang ada yang nggak mau berhubungan, nggak mau berkomunikasi, ya saya juga nggak ada masalah. Berarti solusi terbaik apa, Pak? Ini kan putusan sudah keluar, walaupun belum ingkrah. Ya, kalau saya solusi terbaik karena ini merupakan pelanggaran anggaran dasar oleh Presidium tempo hari, yang nggak ada jalan lain KLB. Sebab kalau kita banding atau kasasi dan seterusnya nggak bisa. Kecuali kalau ada kecurangan dari suara. Nah itu bisa kita banding kasasi, kemungkinan bisa ada pembuktian baru dan lain sebagainya. Kecurangan itu bisa dibuktikan. Ya bisa. Ya. Tapi ini kan pelanggaran ini anggaran dasar. Anggaran dasar ini kan kalau di dalam kita utamakan dalam hukum perdata, ya itu kan pasal 1338 ya, Pakta Sunt Serpanda, kekuatannya sama dengan undang-undang. Nah, itu yang bisa menyelesaikan adalah organisasi. Iya, nah makanya ke depan ya, udah nggak bisa lagi, harus kita ada seperti yang di INI, Mahkamah Perkumpulan. Banding yang akan dilakukan sia-sia. Kalau menurut saya sia-sia. Saya khawatir nanti dari pihak penggugat bisa melaporkan bahwa si tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, lebih parah lagi. Nah, makanya marilah duduk bersama sebelum terlambat. Ayo ya, selesaikan ini. Gampang kok. Kita ini kan organisasi ini kan amanah, ya. Kita lakukan juga secara etika, moralitas yang tinggi. Kalau kita sudah diputus oleh pengadilan, terlepas itu belum inkrah, kalau menurut saya, terus terang saja kalau saya ya, lebih baik saya mundur. Kenapa? Karena kepentingan organisasi jauh lebih besar. Itu, ya. Itu menurut saya. Nah, saya ngomong apa adanya, saya nggak mau ngomong apa adanya, ya, ngomong ada apanya. Jadi kita ngomong apa adanya, ya. Kita kecintaan organisasi ini kan luar biasa. Jangan sampai organisasi yang sudah kita bangun dengan susah payah dari seluruh masyarakat anggota IPAT di seluruh Indonesia jadi setback. Nah, ya itu aja, ya. Saya nggak ada apa-apa di sini. Ya. Tetap Bang SS kan pernah menjadi ya. Apa yang harus diambil sikap oleh anggota? Ya, seharusnya anggota harus berpikir sekarang ini jangan subjektif, harus betul-betul dicek, diteliti, ya, apakah benar yang diomongkan oleh SS ini, apakah benar yang diomongkan oleh para ex-presidium, ya. Kalau saya sangat percaya, ya, termasuk juga apa yang diputus. Kalau belum ada suara yang terbanyak, suara 50+1 atau lebih dari setengah, seharusnya diadakan putaran kedua. Kongres-kongres sebelumnya juga seperti itu. Kecuali kalau ART yang perubahan di Bali yang tahun 2017 itu disahkan, diplenokan di Kongres untuk merubah anggaran dasar pasal 14. Nah, itu baru bisa. Jadi siapa yang suara terbanyak demi hukum menjadi ketua umum. Kalau diplenokan, nyatanya itu ditiadakan. Nah, ini suatu catatan sejarah ya kalau menurut saya. Kita harus berlaku gentle ya. Jadi seperti itu. Satu lagi Bang yang masih mengganjali kepala. Presidium kalau tidak salah kan sekitar 33. 33, bukan sekitar, memang 33. Iya, ada 33 penguin lah.
Iya. Ketika presidium yang saat itu kongres menjadi presidium, bisa tidak dalam artian 33 itu memberikan mandat kepada beberapa orang untuk mengambil sebuah keputusan? Yang kapan? Putusan kapan? Ketika kongres berjalan, Kan kalau presidium itu seharusnya kolektif kolegial. Jadi ketua itu dia hanya memimpin, tapi dia bukannya mengambil keputusan, tidak, kolektif kolegial. Nah, jadi seharusnya 33 itu harus didengar semua, masukan-masukan itu. Makanya harus dicek, termasuk juga agenda-agenda yang sudah ditetapkan bersama oleh panitia kongres. Kan panitia kongres dalam menetapkan itu kan bukan sendirian, tapi dia juga mengundang para penggil-penggil seluruh Indonesia, para caketum, MKP, diundang. berarti ketika pelantikan itu 33 presidium harus hadir. Oh tidak, kalau pelantikan kan nggak jadi masalah. Yang penting kan ada dari presidium lalu pelantikan. Tapi pada saat pengambilan keputusan itu, Tapi kalau mengambil putusan seharusnya kolektif kolegial, ya, bukan diputuskan oleh ketua atau beberapa orang saja.